Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Matuja. Kali ini akan lanjut tentang materi yang kemarin, yaitu sekarang tentang modus. Oke ya, lanjut saja. Nah, dalam modus sama, kita masih menggunakan dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok nantinya. Oke, nah ini modus. Modus dari suatu data merupakan nilai yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi yang tinggi. Ya. Nah, data yang memuat satu modus dinamakan unimodus. Jika memuat dua modus dinamakan bimodus, dan jika melebihi dari dua dinamakan multimodus, gitu ya. Oke. Nah, ini sebelum lanjut ya, saya kasih contoh dulu modus tuh yang kayak gimana. Modus tuh yang frekuensinya misalnya paling sering nanti munculnya, gitu ya. Ya, misalkan gitu ya, kita punya angka secara acak 2, 5, 3, 7, lalu 2, lalu 19 gitu misal, 2 lagi dan 10 gitu misal. Kira-kira di sini yang paling banyak muncul angka berapa? Ya, sangat jelas ya, itu angka 2. Nah, itu ya maksudnya modus itu adalah seperti yang itu. Jadi ada banyak munculnya. Itu ya yang sering munculnya. Sehingga nanti nih lanjut ke sini, nyambung ke sini. Saat data berkelompok secara umum dapat ditulis, dinyatakan dengan ini. Nah, sehingga dapat dirumuskan seperti ini. Modus itu sama dengan TB ditambah PK D1 per D1 plus D2, di mana TB-nya sendiri adalah tepi bawah gitu ya. Tepi bawahnya nanti dikurangi 0,5 ya. Lalu PK-nya adalah panjang kelas. Nah, caranya ini PA dikurang PB, lalu nanti ditambah dengan 1. Lalu berikutnya D1 itu adalah selisih modus ya dengan yang sebelumnya nanti ya. Dengan yang sebelumnya, lalu D2 itu dengan yang setelahnya. Nah, ini ya, yang ini nyambung nanti dengan data berkelompok, karena data berkelompok itu awalnya kan dibuat dari data-data yang seperti ini kan, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya dapat memberikan nilai data yang paling sering muncul, gitu ya. Itu sesuai dengan definisinya. Mudah diketahui daripada tanpa membuat perhitungan. Ini tanpa perhitungan aja mudah diketahui karena tadi kayak ini kita dilihat saja. Lalu kekurangannya ada kalanya mempunyai lebih dari satu modus, gitu ya. Nah, lebih dari satu modus. Nah, ini ada contoh ya, tentukan modus dari data pada tabel berikut. Misalnya ada interval 21 sampai 25 dan 46 sampai 50 dengan frekuensinya yang ini sudah tertera ya. Oke. Nah, ini diketahui. Ya, saya munculkan dulu semua nanti ya. Nah, ini diketahui TB. Nah, karena kita akan memenuhi ini ya. Memenuhi MO sama dengan TB ditambah PK. Di sininya D1 per D1 plus D2. Kita akan memenuhi ini. TB itu adalah kelas bawahnya kelas interval. Tuh, maksudnya sebelum ke sana kita lihat dulu nih, dari frekuensi ini mana yang paling gede angkanya yang sering muncul. Yang ini kan 9 ya. Nah, di 9 untuk menentukan TB kita lihat ke intervalnya nih, kayak yang ini. Interval ini paling bawah berapa? 31 kan? Nah, 31. Maka di 31 itu harus dikurangi 0,5. Sehingga TB-nya itu 31 dikurang 0,5. Maka sama dengan 30,5. Nah, ini sebabnya ya, ini koma ya. Ini sebabnya hasilnya adalah ini. Oke, lanjut ke PK, panjang kelas. Nah, di panjang kelasnya ini masih tetap interval yang sama, 35 ada 31. Nah, untuk menentukan panjang kelas itu lihat saja di 35 dikurangi dengan 31. 35 dikurang dengan 31. Nah, ini kan hasilnya tuh 4. Nah, ini harus diplus dengan 1. Sehingga ini 5 jawabannya. Kenapa harus diplus dengan 1? Karena 31-nya dihitung. Jadi 31, 32, 33, 34, 35. Nah, itu kan sebanyak 5 gitu ya. Gitu. Nah, oke, lalu D1 nih. D1 ini dari mana D1? D1 ini balik lagi ke frekuensi. D1 itu kan kelas modusnya itu dikurangi kelas sebelumnya. Nah, 9 ini kan sebelumnya adalah 8. Maka untuk D1 itu sama dengan 9 dikurangi dengan 8. Oke, sama dengan 1. Lalu untuk yang ini, yang D2. Nah, D2 itu kan kelas frekuensinya dikurangi yang setelahnya. Ya,
berarti 9 dikurang dengan 6 sama dengan 3. Nah, kalau sudah mempunyai ini, langsung kita masukkan ke ini. Nah, modusnya sama dengan TB, tadi 30,5 masuk, ditambah ini PK, panjang kelasnya kan 5, masuk ke sini ya, 5. D1, 1 ya, per D1 plus D2, 1 plus 3, maka ini jadi 1/4. Nah, karena dikali 5, ini saya kesini dulu ya, sehingga jadi 30,5 ditambah dengan 5/4. Nah, 5/4 ini ya sama dengan yang ini. 30, ini ditambah 1,25, sehingga hasilnya adalah 31,75. Nah, lanjut ya, di sini ada contoh. Nah, contohnya ini, soal mandiri ya. Tentukan modus dari histogram berikut. Oke, langkah pertama kita lihat dulu mana yang paling tinggi nilainya. Itu jelas ini ya, 20. Nilai paling tingginya adalah 20. Sehingga saya tulis dulu ya. Modus sama dengan TB ditambah dengan PK ya. Ini dikali dengan D1 per D1 plus D2. Nah, TB kelas bawahnya mana? Ini ya, 59 ini dikurangi 0,5 sehingga 58,5 ditambah panjang kelas. Ini panjang kelasnya 63 ya, 63 dikurangi 59, jawabannya kan 4. Nah, 4 ini harus ditambah dengan 1 sehingga di sini 5 ya. D1 20 ini dikurang dengan ini. D1 ya, dikurang dengan 13 itu hasilnya 7 per, nah ini 20 dikurangi 17 itu 3, berarti 7 plus 3. Nah, maka ini sama dengan 58,5 ditambah dengan ini kan 10 nih, boleh dicoret ya, sisa 2, 7 per 2 atau sama aja 58,5 ditambah 3,5 ya, 3,5, maka ini sama dengan 62. Nah, maka ini kelas modusnya adalah 62. Oke ya. Nah, lanjut ya. Di sini kita punya contoh soal. Perhatikan tabel berikut katanya. Ini tabelnya, ini frekuensinya. Oke, ini frekuensinya. Modus dari tabel di atas adalah, langkah pertama sama, kita cari yang paling gede dulu dari frekuensi, berarti ini ya, 24. Tulis ya rumusnya, biasakan TB ditambah PK ya, D1 per D1 plus D2 gitu ya. Nah, lalu sama dengan TB nya berapa, batas bawahnya ini kan, nah harus dikurangi 0,5 sehingga kita punya 70,5 ditambah panjang kelasnya 80 dikurang 71, 9 plus 1, 10 ya. D1 nya ini 24 dikurang 14 itu 10 per berapa, 10 plus ini dikurang ini 5 ya, 5. Nah, maka ini sama dengan ya 70,5 ditambah 100 per 15. Nah, sama dengan 70,5 ini ditambah 100 bagi 15 itu 6,66 ya. Maka ini sama aja dengan 77,16. Nah, ini modusnya. Oke ya. Untuk yang nomor 1 seperti itu. Lanjut. Nah, untuk nomor 2 ya, ini diketahui kelas modusnya pada data berikut adalah 51 sampai 60. Ya, dan nilai modusnya ini adalah 56,5. Nah, yang ditanyakan ini, maka nilai P pada tabel tersebut berapa? Ini frekuensinya tidak diketahui ya, ada berapa di sini, tapi nilai modusnya sudah diketahui 51 sampai 60. Ini jelas karena frekuensi terbesarnya adalah ini, 12. Maka seperti biasa ya, modus sama dengan TB plus PK, di sininya D1 per D1 plus D2. Oke ya. Nah, sama dengan ini modusnya sudah dapat ini 56,5. Tugas kita kan mencari nilai P ya. Nah, TB-nya adalah 50,5 ditambah panjang kelas. 60 dikurang 51 9. 9 tambah
1 ini 10 ya. D1. D1-nya itu harus ini dikurangi yang kelas interval, ini harus dikurangi yang sebelumnya. Itu berarti 12 dikurangi P per, nah D ini kan D1 ini adalah 12 min P. Nah, ditambah dengan D2. 12 dikurangi 10. Berarti ada 2. Oke ya. Maka sama dengan 50,5 ditambah 10. Di sininya 12 min P ya. Per yang ini berarti berapa? 14 min P. Nah, ini 56,5 lupa ya. Nah, karena ini ada plus, saya pindahkan dulu ke sini ya. Sehingga kita punya 56,5 dikurangi 50,5 sama dengan berapa nih? 120 min 10 P ya. Per yang ini 14 min P. Ini dikurangi berapa nih? 6 sama dengan 120 min 10 P per 14 min P. Nah, maka ini kali silang kan? 6 14 min P sama dengan ini 120 min 10 P. Saya lanjut ke sini ya. Mudah-mudahan cukup. Lanjut ke sini. Berarti 6 kali 14 itu 84. 84 min 6P sama dengan 120 min 10P. Gitu. Nah, ini gabungkan saja ke sini ya. Oke, sama dengan 120 itu dikurang 84 36. Maka nilai P sama dengan 9 ya. Nah, kita ketahui bahwa nilai P-nya adalah 9. Berarti ini sama dengan 9. Oke ya. Nah, oke, sekarang lanjut ke nomor 3 yang terakhir ya. Ini kita menggunakan histogram, tapi pada dasarnya tetap sama gitu ya. Perhatikan histogram tersebut, tentukan nilai modus dari histogram ini gitu ya. Langkah pertama sama. Kita lihat mana yang paling sering muncul atau paling tinggi lah nilai frekuensinya. Itu yang ini ya, 11. Oke, rumusnya dulu seperti biasa. Modus sama dengan TB plus PK D1 per D1 plus D2 ya, gitu. Nah, oke. Sama dengan TB yang paling bawahnya ini kan. Nah, ini harus dikurangi 0,5 nih. Kenapa harus dikurangi 0,5? Karena pada histogram ini nempel-nempel di sini. Nah, ya, yang ini ditambah 0,5, yang ini dikurang 0,5 ya. Berarti ada di sini di 45 ya, 45,5. Ini ditambah dengan panjang kelas. 50 dikurang 46 itu 4 plus 1 5 ya. D1 nya 11 ini dikurangi 6 per 6 plus, nah yang ini ya, ini dikurang 11 dikurangi 9 itu 2. Nah, maka ya 45,5 ya, ini ditambah dengan 30 per 8 ini sama aja ya dengan 45,5 ditambah dengan 3,75 ya, 3,75, sehingga ini jawabannya adalah 49,25 ya. Nah, ini silakan untuk contoh soal mungkin hanya 3 saja, untuk selebihnya silakan kalian boleh mengulang lagi lalu membaca-baca lagi terkait dengan materi ini apabila belum dipahami. Sekian mungkin untuk pembahasan modus kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.